Tanjung Margo ke Oke, sahabat Suprareja dimanapun Anda berada ya, melaporkan dari Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang. Jadi dalam kesempatan ini Suprareja akan menghadiri ya pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus IATKI wilayah Sumatera Selatan. IATKI dalam kesempatan ini seperti yang kita lihat bersama sudah persiapan untuk melakukan gelar acara. Oke, sahabat Suprareja dimanapun Anda berada, kita ikuti seperti apa gelaran acaranya. Pengurus pimpinan wilayah IATKI Sumatera Selatan. Semoga amanah kita bersama bisa kita laksanakan baik dan merupakan suatu ibadah dan amanah kita bersama. Semoga Allah selalu menunjukkan bersama. Jadi dimohon juga kesediaan dari Dewan Pembina. Di sini ada pembina dari Ketua SDM Dewan Sumatera Selatan dan juga ada Rektor Politeknik dan juga CM dari KM. Jadi semoga kegiatan yang bisa dilakukan untuk pengembangan pendidikan nasional di Sumatera Selatan dengan wilayah IATKI Provinsi Sumatera Selatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya adalah penandatanganan berita acara dan surat keputusan yang dilanjutkan dengan penyerahan berita acara dan surat keputusan dari Ketua Umum Pimpinan Nasional IATKI Sumsel ke Ketua dari Ketua Umum Pimpinan Nasional IATKI Sumsel ke Ketua Pimpinan Wilayah IATKI Sumsel. Mohon kesediaannya Bapak Dr. Insinyur Joko Sudarwanto dengan Bapak Dr. Ahmad Atau MT untuk penyerahan. Berikutnya adalah penyerahan bendera pangkalan.
wilayah yang misalnya yang melakukan bonsu dari utara ke Sumatera dan sudah tiba di bagian selatan. Bapak kita, orang tua kita, guru kita, Bapak Joko, sekaligus ketua umum YAKI di pusat Indonesia. Selamat datang di Sumatera Selatan, Pak Joko. Selamat datang juga di kampus kita Politeknik Negeri Sriwijaya, dan juga tentu sebagai bagian di mana dulu Pak Joko mengajar kami tahun 78-80 bagi goyang. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera. Yang kami hormati Bapak Guru, ilmuwan dari beberapa ahli di Sumatera Selatan yang tadi Pak Joko. Hadir juga yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas kerjasamanya selama ini dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nanti umpama terjadi satu krisis energi di internasional maupun di regional di Indonesia, Sumsel itu boleh dikatakan akan sulit untuk kekurangan energi, apalagi krisis energi. Karena memang selain lumbung dan beberapa energi sudah dimanfaatkan, mulai dari energi fosil maupun yang paling trending saat ini adalah energi baru dan terbarukan. Saya ingin informasikan ke Bapak Ibu sekalian, bauran energi baru terbarukan Sumatera Selatan hari ini sudah mencapai 20,8%. Dari target nasional pada tahun 2025 hanya 23% saja. Seperti siluman, Pak. Dia terdengar, dia dimanfaatkan, tetapi tidak dipublish. Salah satu contoh, misalnya, kecilnya saja Bapak Ibu sekalian, Sumsel itu banyak bentangan sawah. Bentangan sawah itu menghasilkan kampanye. Nah, ada salah satu pembangkit, walaupun tidak dengan skala besar, itu sudah memanfaatkan pembangkitnya dari kampanye di daerah Ogan Ilir. Kemudian pabrik-pabrik kelapa sawit CPO itu sudah menggunakan biomass dari hasil produksi panen kelapa sawitnya, dari limbah-limbah itu dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik di lokal. Yang jadi bisa dilihat bahwa S2JP membawahi 3 provinsi selain Sumsel, ada Jambi dan Bengkulu. Nah, unit kerja kami sendiri ada 6 UP3, ada 3 UP2K, jadi yang kemarin panel ketemu itu ada manajer UP2K yang ngurusin pedesaan, distrik pedesaan. Lalu ada 1 UP2D, UP2D ini lebih kepada mengatur sistem yang ada di dalam, yang ada di Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Lalu ada 44 ULP. Nah, ULP ini yang ada di ujung-ujung tombak badan itu, yang pertama 2 badan itu, yang kedua badan itu. Harapannya ini luar biasa karena masyarakat itu kumpulan dari yang tadi sampaikan tadi itu tidak hanya jadi satu ada perannya apa ini kan kita menuju pada namanya era zero carbon. Jadi tidak boleh ada pembakaran fosil untuk pembangkit tadi ini. Jadi kedepannya bagaimana fosil yang ada batu bara tadi itu bisa ditingkatkan menjadi produk yang lebih reguler. Sebagai contoh mengenai gas, ataupun juga tadi mengenai penggunaan grafen. Sementara memang energi batu bara untuk listrik jadi transfer ke Bangka Belitung. Nanti kalau depannya nih kalau sudah ke arah pada nuklir, dari Bangka Belitung lah mentransfer ke Sumatera Selatan nasional tadi. Tapi transienergi luar biasa peran dari
dan Sumatera Selatan. Ini yang pertama. Sehingga bagaimana kita mewujudkan energi yang betul-betul andal, aman, tetap lingkungan. Nah, tadi berarti apa? Energi yang baru itu adalah PLTN, dan juga tadi menggunakan tadi untuk berapa yang terbarukan, terutama pada PLTS solar cell. Makanya IATKI wilayah ini akan berkembang nanti untuk mendukung mengenai solar cell. Keselamatan itu karena namanya building inspector. Jadi menunjukkan nanti di Palembang di Kota Teni listrik yang andal, aman, akrab. Jadi hari ini seminar terbarukan ini sangat mendukung sekali. Dan ini sampai sore ada kegiatan sana. Jadi mungkin Pak Takwa bisa. Gimana? Apa nih ceritanya? Jadi hari ini kita bersama pimpinan pusat IATKI, Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan, ini melanjutkan kepengurusan untuk tahun 2022-2027 yang dari kepengurusan sebelumnya. Yang mana IATKI ini adalah ikatan dari para profesional di bidang ketenagalistrikan. Fokus daripada ketenagalistrikan khususnya SDM ini yang dibutuhkan ke depan, mengejar penetrasi ketenagalistrikan Indonesia itu menuju energi terbarukan. Maka hari ini pun kita sembari mengadakan seminar energi baru terbarukan, sekaligus ya untuk menguatkan persiapan menuju SDM Indonesia di dalam ketenagalistrikan yang dibutuhkan, menopang industri, menopang semua produk-produk dalam negeri itu dengan listrik yang terbarukan, zero carbon. Nah, kita perlu bahkan tenaga auditor, inspektor untuk karbon. Sebab semua barang sebelum diekspor itu harus diaudit dulu. Kalau enggak, nanti tidak boleh diekspor. Negara yang dituju itu akan memblok. Barang kita tidak bisa ekspor. Sebaliknya, justru barang dari luar bisa masuk ke sini karena mereka sudah menerapkan zero carbon. Ini terkait energi terbarukan, zero carbon. Indonesia harus mensupport dari sisi SDM profesionalnya melalui IATKI. IATKI itu Ikatan Ahli nih, para ketenagalistrikan Indonesia. Jadi profesionalismenya kita kawal, kita bentuk. Untuk mengawal tentunya tripartit. Itu MKI mengawal tripartitnya. Pemegang kebijakan di satu sisi, kemudian pemerintah, pemegang regulator, kemudian pelaksana kelistrikannya sendiri, PLN dan masyarakat ketenagalistrikannya. Nah, ini melalui MKI. IATKI ini satu bagian dari chapter tugas dari MKI itu sendiri. Chapter profesionalnya MKI. Bidang Ahlinya, profesionalnya ditangani oleh IATKI. Itulah kira-kira ya. Bantu untuk mengawal para media juga, para profesional di bidang ketenagalistrikan untuk mendorong Indonesia khususnya Sumatera Selatan. Kita tidak berguna surplus saja. Kita harus juga kuat dari sisi kelistrikan tersebut, tentunya bermanfaat untuk kemajuan bangsa, mengawal produk-produk dalam negeri, termasuk tadi harus zero carbon. Zero carbon. Ini HP dari apa? Dibuat dari apa? Ini ada audit nih. Menggunakan karbonnya waktu membuat ini berapa banyak? Udah dimasuk haram ke sebuah negara untuk menerima sebuah produk yang masih diproduksi menggunakan karbon yang tinggi. Karena karbon ini akan merusak ozon, akan merusak lingkungan kita, dan seterusnya. Itulah dunia bersepakat. Dan kita di dalam IATKI kelistrikan juga, konsepnya adalah harus aman, andal, dan akrab terhadap lingkungan, karbon tadi. Itulah kita disiapkan di IATKI ini, tenaga profesional. Berapa banyak Pak kalau jumlahnya berapa banyak?
Oh, kita semua termasuk para akademisi yang pasti, karena memang kita membentuk para ahli, kemudian tentu para ahli, mereka profesional di bidang kelistrikan, para kontraktor, ya, IPP, itu semua membutuhkan ahli-ahli profesional menjadi bagian daripada keanggotaan kita. Dan nanti pengakuan profesionalnya dengan sertifikasi. Sertifikasi, ya. Jadi ada suatu sertifikasi kompetensi, Ya. kita udah punya standarnya, kita kembangkan lagi menjadi okupasi. Jadi setiap yang mereka ahli itu tadi, kita jamin dengan melakukan asesmen terhadap mereka. Ketika diakses, mereka mampu, itulah yang kita jamin, berikan sertifikat ke mereka, mereka masuk ke dunia kerja itu bagian daripada standar, insya Allah mampu mereka kerjakan sesuai dengan standar. IP sendiri ada berapa? Ya. Anggota. Wah, kalau secara umum nanti kita masukkan lagi. Kalau sekarang intinya semua keanggotaan ke pusat masih. Dan semua terbuka. Jadi kita dorong lebih banyak. Kemarin catatan di data pusat ya. Pak, untuk zero carbon tadi sudah berlakunya kapan? Kapan ya? Perusahaan ini Indonesia kan termasuk sedang menyiapkan juga bahkan pajak. Jadi kalau barang yang di produk itu mau dijual ternyata karbonnya masih tinggi, dia harus bayar pajak tambahan, pajak karbon namanya. Kalau karbonnya sudah rendah, dia nggak perlu bayar pajak itu lagi. Nah, uang itu nanti digunakan oleh negara untuk membuat zero karbon di Indonesia, ya. Nah, itu maka diperlukan ahli-ahli juga, termasuk yang menginspeksi berapa banyak karbon dalam suatu kandungan. Nah, kita siapkan ahli itu, sertifikasikan juga nanti. Itulah kira-kira bentuknya salah satu yang dilakukan oleh IATKI, Ikatan Ahli Ketenaga Listrikan Indonesia. Ya, apa lagi? Bapak Dr. Insinyur Joko Derwanto sebagai Ketua DPN, Ketua Umum Yati Wong Solo. Solo mana Pak? Kita kalau Beliau